berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini. Kita masih di atas istiqomah apa yang sudah kita lazimi bersama untuk mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, tentu dengan bimbingan para ulama kita dalam mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis tersebut. Dan itu merupakan ilmu yang sangat mulia, karena ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul, apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul. Wa ma siwahuma min waswas syaitan, adapun selain dari kedua itu, selain daripada Al-Quran dan Sunnah, itu adalah waswas syaitan. Karena itu hakikat ilmu adalah apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sabdakan dalam hadisnya. Dan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa mengkaji, bahkan sampai malam ini sudah sampai ke 101. Ini suatu luar biasa ya, kalau kita mengingat-ingat tentang ini, sudah 100 hadis kita kaji ya. Coba kalau kita hafalkan semua dan kita faham semua, Masya Allah, sudah ilmu yang sangat banyak yang kita bisa mengambil dari apa yang sudah kita ambil. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. An-Nabi Mursid Al-Ghanawi, Marsad ya, Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha, rawahu Muslimun. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Jadi dua larangan di sini Bapak Ibu. Larangan sholat menghadap kuburan. Berarti yang dilarang apa? Zatnya sholat. Berarti kalau sholat kita menghadap kuburan, sholatnya tidak sah. Beda kalau orang sholat pakai sarung curian. Ibu-ibu sah mboten sholatnya? Sholat pakai sarung curian, sholatnya sah selagi dikenalkan dengan benar. Cuma dia berdosa kalau dia mencuri sarung. Yang dilarang bukan sholatnya di situ, dilarang adalah sarungnya. Sarung itu dicuri untuk sholat atau dicuri untuk tidur juga nggak boleh. Nah, kalau di sini langsung dilarang zatnya sholat. La tusallu ila kubur. Kau jangan sholat menghadap kubur. Menghadap ya, berarti seluruh masjid yang arah di depannya kuburan dan tidak ada pembatasnya, itu namanya menghadap kubur. Walaupun kuburnya nggak di depan, nggak di dalam kubur masjid, nggak, tapi masih di lingkup masjid. Misalkan di sini ada kan ada sebelah kanan sini ada kuburannya Kiai Sifulan yang membangun masjid ini, sana ada kuburannya Imam Rawatibnya dahulu misalkan, masih di ruangan serambi masjid, walaupun tidak di dalam kubur, itu tidak boleh. Itu berarti sholat di dalam kuburan, sholat yang ada kuburannya, atau di depannya yang nggak ada pembatasnya, nggak ada jalan yang membatasi, nggak ada tembok, itu berarti mengarah ke arah kuburan. Hati-hati ya, biasanya di desa-desa itu masih banyak ya masjid-masjid yang ternyata sebelah mihrabnya, sebelah mimbarnya itu ada kuburan. Biasanya orang yang ditokohkan di situ dikubur di masjid situ ya. Ini semua adalah dilarang oleh Rasulullah SAW karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, beliau SAW itu sangat sayang dengan umatnya, sehingga hal-hal yang bisa mengarah kepada mungkar atau kesyirikan itu beliau selalu memutus ya. Makanya beliau larang meninggikan kuburan ya, melarang membangun, melarang untuk memberi nama, mengecat, mengkapur, memberi penerangan. Itu semua kalau diterjang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ternyata betul sekarang umat sudah tidak lagi taat kepada Nabi, meninggikan kuburan ya, bahkan kuburan seperti dihiasi kayak ruang, kayak kamar temantin ya. Di situ akhirnya orang berbuat kesyirikan, meminta kepada ashabul kubur ya, dengan alasan dia wali Allah, dia orang soleh dan macam-macam ya. Kalau ketika Rasulullah meninggal dunia, nggak ada para sahabat yang ketika dalam masalah datang ke kuburan Nabi. Ketika Khalifah Abu Bakar jadi khalifah banyak masalah, tapi nggak ada Abu Bakar kemudian ke kuburan Nabi, ya Rasulullah ini banyak masalah, beri kami ini, beri kami itu.
Tidak, ya. Nah, karena kalau sudah meninggal tidak boleh ya kita menjadikan kuburan sebagai berhala, itu kita meminta. Bahkan Nabi sendiri ketika menjelang meninggalnya beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad istada ghadabullah ala qaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi 2 atau 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku nanti sebagai berhala yang disembah. Sungguh Allah sangatlah murka kepada satu kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, di situ Rasulullah memperingatkan. Juga dalam hadis yang lain menjelang juga beliau meninggal dunia, ketika beliau sedang diselimuti dengan selimut yang menutupi kepalanya, kemudian beliau ingin agar dibuka kepalanya, maka dibuka oleh Aisyah. Begitu dibuka selimutnya yang menutupi kepalanya, dia langsung bersabda, ya la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Sungguh Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nabi juga mengatakan, janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Karena di rumah yang seperti kuburan, rumah yang nggak ada ibadahnya. Artinya memang kuburan itu nggak ada ibadah. Maka kau jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Kuburan itu nggak ada ibadah. Rumah kok nggak ada ibadahnya, rumah nggak ada bacaan Al-Qur'annya, rumah nggak ada sholatnya, rumah nggak ada zikirnya, kayak kuburan. Artinya kuburan itu nggak ada ibadah, menunjukkan kuburan tidak ada ibadah. Makanya kalau ziarah kubur itu tujuannya adalah apa? Mengingatkan kita dengan akhirat, bukan untuk minta kepada kuburan, tapi memang mengingatkan kita dengan akhirat dan mengingatkan kita dengan kematian, bahwa kita juga akan mati. Akan banyak ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan akhirat, bukan di situ ibadah, bukan di situ baca Al-Qur'an, bukan di situ kemudian berbuat ibadah-ibadah yang Rasulullah tidak pernah mencontohkannya, apalagi meminta kepada kuburan. Jelas ini hal yang sangat mungkar, tidak pernah dijalani oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, ketika di masa Umar sebagai khalifah terjadi paceklik panjang, ya, tidak turun hujan, maka Umar tidak datang ke kuburan Nabi, tapi beliau mendatangi Abbas, paman beliau yang masih hidup, agar untuk sholat istikharah minta hujan. Ya, akhirnya berdoa Abbas minta hujan, Allah berikan hujan. Tidak datang kepada kuburan Nabi, tapi datang Abbas yang masih hidup. Artinya boleh kita istighosah, boleh kita isti'anah, boleh, tapi dengan syarat orangnya masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal maka tidak boleh kita minta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Itu namanya tawasul. Tawasul itu boleh mengambil wasilah dengan syaratnya apa? Tawasul kepada orang soleh yang masih hidup, sebagaimana dahulu para sahabat bertawasul kepada Nabi tapi masih hidup. Seorang perempuan hitam yang terjangkiti penyakit epilepsi atau ayan, ia mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku kena penyakit asra. Asra itu ayan atau orang-orang yang kena penyakit yang apabila kambuh hilang kesadarannya. Nah, si perempuan hitam ini mengadu, aku kena penyakit epilepsi, ayan, kalau kambuh maka aku tidak sadar diri dan auratku kelihatan, maka aku malu, doakanlah kepada Allah agar penyakitku ini sembuh. Nabi katakan, kalau aku doakan, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kamu. Wa sabarti, tapi kalau kau sabar, maka walakil jannah, kau akan dapatkan surga. Maka si perempuan dikasih pilihan, apakah aku doakan dan semoga sembuh, atau kau sabar dengan penyakitmu itu hingga kau mati, tapi Allah janjikan kau surga. Maka si perempuan mengatakan, aku milih kesabaran. Akhirnya si perempuan ini ayan sampai mati, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sabar. Di situ yang ingin saya jelaskan, si perempuan bertawasul minta doanya Nabi, syaratnya Nabi masih hidup. Nah, Nabi sudah meninggal, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi. Ya, tapi ini aneh ya, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, didatangi kuburannya, diminta ini, minta ini. Ini adalah suatu fitnah yang sangat bahaya. Dan kasihan sebenarnya kalau kita melihat kenapa kaum muslimin sampai begitunya, ya, sampai minta kepada kuburan. Bahkan kuburan-kuburan palsu mulai dibangun-bangun dan semakin laris manis didatangi oleh para pengunjungnya dengan diberikan dongeng-dongeng, kisah-kisah khurafat. Ini mayat namanya fulan bin fulan, seorang wali Allah dulu ketika hidup punya kesaktian ini. Ya, kalau kau datang di kuburan ini 70 hajatmu akan dipenuhi semua. Berbondong-bondong kaum muslimin manusia menuju kuburan tersebut karena dijanjikan orang ini wali Allah, kalau datang ke kuburannya akan dipenuhi 70 hajatnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah fitnah di umat ini. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita belajar agama dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerti mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Karena ilmu itulah yang akan menjadi nur dan cahaya bagi kehidupan kita di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan alam barzah nanti, dan tentu di akhirat, supaya cahaya-cahaya itu akan menerangi kita dalam meniti jembatan yang sangat mengerikan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita belajar sungguh-sungguh ikhlas memohon kepada Allah agar dibimbing dengan cara yang benar, agar dipertemukan dengan ustadz-ustadz yang baik, ustadz-ustadz yang lurus jalannya, lurus akidahnya, supaya benar-benar ilmu itu mengantarkan kita kepada keselamatan, bukan ilmu tapi malah mengantarkan kepada kesesatan, ya. Begitu. Insya Allah kalau kita sungguh minta kepada Allah, Allah akan temukan kita orang-orang yang baik, guru-guru yang baik, guru-guru yang mengajarkan betul-betul ke jalan Allah, ya. Karena dakwah itu menyeru ke jalan Allah, bukan ke jalan pribadinya, golongannya atau partai atau kelompoknya. Tapi dakwah itu kata Allah apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku yang aku menyeru manusia ke jalan Allah. Aku dan para pengikutku juga berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan pribadinya atau dirinya, tapi menyeru kepada la ilaha illallah. Nah, lanjutnya monggo Mas. Saya minum ya. Bismillah. Nah, siapa yang bertobat sebelum matahari muncul terbit dari arah baratnya? Mantaba, man itu isi mausul Bapak Ibu, bisa kembali ke laki atau perempuan, ya. Barang siapa laki atau perempuan yang taba dia bertobat, tobatnya qabla sebelum tatlu syamsu, matahari terbit min maghribia, dari arah baratnya. Taballah alaih, maka Allah menerima tobat hamba tersebut. Artinya ini Rasulullah memberikan batasan tertutupnya pintu tobat, yaitu matahari terbit dari arah barat. Dan itu sebagai juga tanda hari kiamat syugro kubro. Ini kalau udah jedul dari barat, itu sudah tidak ada lagi orang yang diterima tobatnya. Karena itu jangan sampai tobat kita kedahuluan matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, diantara tobatnya tertutup adalah ketika nafas sudah di kerongkongan, ya. Nafas sudah di kerongkongan, belum mati tapi sudah di ujung kematiannya, ya. Innallaha yakbalu taubata abdin malam yugargir. Nabi kita bersabda, innallaha yakbalu taubatan abdin malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba selagi nyawa belum digargir, di kerongkongan. Ngorok nih kok. Ini namanya gargir, tenggorokan ini. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu firaqa wal tafati saqu bisaqa ila rabbika yauma idinil masaqa. Surah Al-Qiyamah. Ketika nafas sudah sampai ke kerongkongan, aduh, ngorok, lazak, gorgir. Nah, itu sudah ditutup pintu tobat. Nah, ya pun ngantos pun ngoten nembe tobat percuma. Ya. Yang ketiga, tobat ditutup ketika sudah melihat wajah malaikat maut, sudah melihat malaikat pencabut nyawa. Udah melihat malakul maut, wah sudah jedul mau nyabut, baru malaikat ya taubat, sudah nggak bisa, ya. Makanya Allah katakan kul yatawaffakum malakul maut allati wukila bikum tsumma ila rabbikum turjaun. Katakanlah kepada malaikat maut yang diwakilkan oleh Allah untuk mencabut arwah, maka kata malaikat keluarkan rohmu. Nah, ketika udah begitu, udah ditutup pintu tobat.
Karena itu Allah berfirman dalam surah yang lain, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah katakan, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kuberikan kepadamu. Sebagian Bapak Ibu, bukan separuhnya. Bukan sepertiganya, sepertiga sudah banyak. Sebagian rezeki yang telah kuberikan kepadamu, infakkanlah sebelum kau didatangi kematianmu, maut. Tapi manusia punya hawa nafsu Bapak Ibu. Punya hawa nafsu, akhirnya besok lah, lusa lah, pekan depan lah sedekahnya, bulan depan lah, tahun depan lah. Bulan ini ganti tas dulu ya Bu ya, besok hari Ahad mau jagong nih, tasnya belum ganti ya, sedekahnya bulan depan saja, tunda. Akhirnya apa? Malakul maut menghampirinya, baru dia mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaka, ya Rabbku, kiranya engkau tunda ajalku barang sebentar saja, tolong ya Allah, undur kematianku sebentar saja, saya akan bersedekah. Nah, baru dijawab apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Maka sekali-kali Allah enggak akan pernah nunda ajal ketika tiba, waktunya sudah tiba. Nah, terlambat, sudah keburu melihat wajah malaikat al-maut. Itulah tiga ditutupnya pintu tobat. Selagi belum ada tiga itu, maka kapanpun pasti Allah masih membuka luas pintu tobat hamba-hambanya. Nah, Rasulullah juga bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musyunahar wa yabsutu binahar liyatuba musyilail hatta tallu asyamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima tobat hamba-hamba yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu siang untuk menerima tobat hamba-hamba yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta tallu asyamsu min maghribiha, hingga batasnya sampai matahari tuluk terbit dari arah baratnya. Jelas. Nah itu Bapak Ibu, ampun ngantos tobat kula panjenengan sedaya kedaulan itu. Makanya kita disunahkan untuk banyak-banyak istighfar tiap pagi, ya setidaknya 100 kali kita berkata itu beristighfar astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Syukur-syukur waktu sahur dan lain-lainnya akan semakin tambah baik lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati yaumal qiyamah istighfaran katsira. Sungguh beruntunglah hamba dikala di akhirat nanti catatan-catatan amalnya penuh dengan banyak istighfar, ya, banyak bertobat. Ya. Terus monggo Pak. Yufirulahu ma taqaddama min ya. Nah, man shoma Ramadan, man qoma, ya, siapa yang qoma berdiri di salat maksudnya di bulan Ramadan, ada dua syarat ya. Iman itu namanya ilmu, dia bangun salatnya dengan ilmu. Sebab iman itu pasti ilmu, enggak mungkin orang beriman tanpa ilmu, itu enggak mungkin. Saya mengimani ini roti, karena saya ilmu berarti itu roti, saya sudah tahu. Saya ngimani ini roti, ya, saya beriman ini namanya roti, benar tidak? Benar. Saya ngimani pakai ilmu tidak? Pakai. Saya ngerti ini namanya roti, bukan mie ayam ya Pak ya. Paham ya? Berarti iman. Jadi Anda sholatnya itu dengan ilmu, jangan asal sholat. Siapa yang bersolat di bulan Ramadan di atas keimanan dan di atas ilmu, wahtisaban, nah ini baru pahala, berharap, berarti ikhlas. Yang ngoten kesimpulannya pripun? Siapa yang sholat di Ramadan dengan mengikuti ilmu, mengikuti sunnah Nabi dan ikhlas berharap pahala, baru jawab syaratnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, baru Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Coraknya taranya dari imanan, penuh dengan keimanan. Ya bangun sholatnya, puasanya dengan ilmu yang benar, dengan tuntunan yang benar, bukan puasa dengan tata cara yang tidak benar.
mencari bagaimana hal-hal yang rusak puasa atau sholat dipelajari betul-betul supaya sholat dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dasar iman dan ilmu, dan berharap pahala, ikhlas hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira sudah sering ini, monggo. Mas monggo, Pak. Al-Badri. Ayat ini. Masya Allah. Saya alhamdulillah selalu mengamalkan hadis ini Bapak Ibu setelah saya membaca ya. Setelah baca ayat ini, saya berusaha untuk menjaga, yaitu membaca siapa man qara'a, siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah di waktu malam, bisa sholat saya baca ketika ngimami di sholat Isya, atau bisa saya baca sendiri 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kafatahu, apa kafatahu, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala kebutuhannya, mencukupinya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun man amana billahi wal yawmil akhir. Kok gitu ya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tapi Mas, malah lupa saya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu apa? Gimana? Malah tiap hari dibaca malah di depan majelis lalu. Amana rasulu bima unzila min rabbil mu'minun wal mu'minun, terus apa Mas? Kullu amana bi rasuli wal apa? Malah lupa semua saya, ngintir saya. Amana rasulu bima unzila min rabbil mu'minun kullun amana billahi wal malaikati wa kutubi rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ya, di akhir 2 akhir surah Al-Baqarah. Itu dibaca setiap malam, mau baca waktu sholat Isya sekalian monggo, dibaca sendirian monggo. Ya, itu jaminannya dari Nabi, Allah akan mencukupi. Dengan surat tadi sudah mencukupinya. Itu akan diberi oleh Allah insyaallah kecukupan ya. Cukup ya, betul harus banyak. Cukup itu tidak harus banyak. Yang penting cukup. Banyak kalau nggak cukup mending ya, yang penting cukup untuk apa saja cukup, itu yang penting, rezeki yang mencukupi ya, sedikit tapi mencukupi lebih bagus daripada banyak tidak mencukupi ya. Makanya Allah katakan, bukan katakan akan diberikan banyak rezeki tapi akan mencukupinya, itu mencukupi segala kebutuhannya. Lazimi mawon, setelah mengetahui hadis ini, marilah kita menjaga, mengamalkan. Saya kira kan dibaca, tidak harus hafal ya, dibaca nanti di surah Al-Baqarah di akhir 2 ayat, akhir di surah Al-Baqarah tadi. Nah, terus monggo Mas. Monggo. Amara bil laqil asabiq wasafa innakum Naam. Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah memerintahkan amara bil laqil asabiq, safa itu menjilat piring. Ya, kalau habis dahar maka dibersihkan supaya tidak ada upo yang tersisa, sayur yang tersisa, dijilat ya.
Kenapa Nabi katakan demikian? Innakum la tadruna, karena kalian tuh nggak tahu fi ayya barakah, dari makanan yang jenengan makan tuh mana yang berkah. Ternyata nek upone telu ditinggal, ternyata sing telu sing barakah niku. Jadi sing kata-kata pun jenengan makan nggak ada berkahnya. Wareke nggih warek, ning bukan berkah. Berkahe gur telu upone sing jenengan boten dahar niku. Makanya supaya berkah genah dapat berkah, kata Nabi, jilat saja dihabiskan, diresiki ya. Kalau malu jilat ya diresiki sampai resik ya, supaya tidak ada tersisa makanan, sehingga insya Allah pasti dapat berkahnya. Jadi begini, Nabi merintahkan untuk menjilat piring ya. Asab itu jarinya jilat dulu jari dan piringnya ya. Atau kalau lebih malu gini, jarinya dijilat terus jarinya ngambil sama sisa-sisa di makanan, nggak usah jilat piringnya, jilat jarinya mungkin kalau malu ya. Maka yang penting pokoknya jangan tersisa makanan di piring. Kenapa Nabi katakan demikian? Karena kalian tuh nggak tahu di mana letak keberkahan makanan tadi. Ternyata yang kita sisakan ya, ada beberapa sisa makanan yang kita nggak habiskan, justru ternyata di situ yang berkah. Berarti kan kita hanya dapat kenyang tapi tidak dapat keberkahan makanan. Apa sih keberkahan makanan itu? Kalau makanan berkah itu akan jadi energi Bapak Ibu yang menumbuhkan amal-amal soleh. Itu kalau makanan berkah. Tapi kalau nggak berkah, kita makan punya tenaga, punya power, tapi tidak untuk mengantarkan ke amal soleh karena hilang keberkahan makanan tersebut. Nah, supaya makanan kita selalu berkah dan mesti dapat semuanya karena kita bersihkan, maka insya Allah makan itu akan jadi sumber energi yang baik sehingga akan menjadikan kita beramal yang soleh dengan makanan yang kita minum. Gitu ya. Jangan dibantah dengan gilani dan lain-lainnya ya. Tidak ceruta kalau jonge rakus mboten ya. Justru itulah orang yang berilmu yang dengan demikian sehingga siap kali makan dia selalu mendapatkan berkahnya makanan. Jangan orang-orang kaya itu loh, kalau walimahan mami nggak entek ya, cudik-cudik itu nih curuti gede cudik sithik isin yen entek isin gak dikoror atau mangan enak ya. Mari mau sigi-sigi niku. Makanya kalau walimah undang orang yang fakir, jangan hanya orang kaya saja. Ya, syarru ta'amun walimah kata Nabi, makanan yang paling buruk makanan dalam satu walimah, tapi yang diundang orang kaya-kaya tok. Orang kaya udah biasa makan enak, Pak. Aja orang-orang miskin itu diundang juga, biar mereka merasakan makanan catering ya. Biasanya sego kara kerupuk, sego kara iwak tempe, iwak tahu. Kalau tahu iwak tenan, walimah dia makan macam-macam biar seneng. Sekali-kali makan enak. Orang kaya udah biasa makan enak. Ya, yang ngundang wong malah susah ya. Sumbangan sithik, anak itu diajak kabeh. Lah kamu mau walimah atau bisnis? Kalau batin-batinan, walimah itu kan syukuran kan? Aulim walau bisyat. Ini kan Nabi katakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika baru masuk ke Madinah, kan belum kaya dia, belum jadi orang kaya, dia habis-habisan ngerintis dari awal. Nah, belum nikah kan, belum banyak punya duit. Kata Nabi, aulim walau bisyat. Abdurrahman, adakan walimah, pesta, walaupun kau hanya potong seekor kambing. Syukur karena sudah diketemukan jodohnya kan begitu ya. Nah, bukan malah hitung-hitungan wah nanti tamunya hitung-hitungan kira-kira engkau plus apa minus iki. Wah, itu namanya bisnis ya. Ya jangan begitulah. Ya. Nah, akhirnya sing melarat diundang. Ini wis marat diundang sumbangane 20.000, anak itu diajak kabeh. Wong kok jenggo piring nyangking plastik, wah wis susah. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jelas dari ini harus mulai jangan ya, kalau ngambil secukupnya Bu nggih. Kita rantai nggih ampun, kita yang ngambil secukupnya ya, supaya habis terus ya. Jangan melampaui batas. Begitu jelas, jangan nyisakan makanan walaupun satu biji upo di piring, sebab kita nggak tahu kata Nabi, jangan-jangan sak upo niki malah sing berkah ya. Monggo. Enggak. Mas. Terakhir. Oh, Pak Guru. An Abdullah bin Amr ya, Al-As Ibn As radhiyallahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakfirullah yakfirullah lisyahidin dain. Ya. Rasulullah bersabda, Allah mengampuni seluruh orang yang mati syahid. Kulla syai', semuanya, segala sesuatunya. Illa dain, kecuali hutang. Kok hutang nggak diampuni? Nah, hutang itu urusannya sama makhluk. Ya. Urusannya sama makhluk. Berarti harus selesaikan dengan makhluk. Kalau yang selain yang dosanya antara hamba dengan Allah, pasti habis itu. Makanya Nabi illa daini, kecuali dain, karena hutang urusannya sangat makhluk, berarti harus diselesaikan dengan makhluk, ya, keluarganya yang menyelesaikan, ya, atau diambil dari harta si mayit diberikan kepada orang yang dihutangi. Kalau tidak bisa membayar, dibayar oleh Baitul Mal negara, tapi Indonesia tidak punya Baitul Mal. Nah, ada Baitul Mal. Kalau dalam negara Islam nanti yang nggak bisa nyaur itu jangan nyaur Baitul Mal negara, diambil dari uang kas negara untuk nyaur utang rakyatnya yang tidak bisa nyaur, ya, karena memang nggak ada harta untuk bisa nyaurkan hutang. Nah, kalau tidak, ya besok di akhirat dia harus diadili dulu, didatangkan orang yang dia hutangi, kemudian dia harus mengembalikan. Tapi kan nggak mungkin kembalikan, sudah nggak ada uang, nggak di sana, ya. Nah, maka diambil pahala atau kebaikan orang tadi sesuai dengan kadar utangnya, dan itu Allah lebih tahu. Kalau utangnya 5 juta, berapa pahalanya Allah lebih tahu. Yang jelas akan diambil senilai apa yang dia utangkan, ya. Kalau diambil dia masih punya sisa kebaikan, maka sisanya itulah untuk dia masuk jannah. Tapi kalau keburukannya masih banyak lagi, keburukannya memukul orang, ya, datangkan lagi yang dipukul, dikisah terus sampai akhirnya kebaikan diambilkan. Ternyata kebaikan udah habis, masih aja ada orang yang didolimi. Dia dulu mengambil harta saya tanpa hak, nah, dia harus kembalikan lagi. Kepala udah habis, terus gimana? Nah, karena sudah nggak punya pahala lagi untuk mengembalikan utangnya, ya dosa orang yang didolimi tadi ditimpakan kepadanya. Itulah kata Nabi, al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amal sholatnya, amal puasanya, amal hajinya, dan lain-lainnya, tapi dia memukul fulan, mendolimi fulan, akhirnya terjadi transaksi tadi. Orang-orang yang didolimi belum sempat di dunia dia minta maaf dan mengembalikan, maka akan dilanjutkan di mahkamah Allah. Maka itu disebut dengan dulmun la yutraku, kedoliman yang tidak dibiarkan, yaitu kedoliman antara hamba dengan hamba yang belum diselesaikan di dunia. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, siapakah di antara kalian yang masih punya kedoliman dengan saudaranya, maka segera minta dihalalkan sekarang. Jangan sampai nanti tunggu hari yang sudah tidak lagi bermanfaat harta dan anak. Makanya siapa saja yang masih punya kedoliman dengan saudaranya di dunia ini, segera minta dihalalkan, ya. Sebatas minjem wonten akhirat aman, tinggal urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa orang yang gak pernah dolim, ya Pak, ya? Kita sudah lupa berapa orang kita dolimi, gitu. Kadang-kadang kita berbuat dolim itu nggak sadar loh, Pak, ya. Jenengan maaf ini, yang mudah-mudahan tidak menyakiti Bapak yang masih suka merokok misalkan. Kalau Bapak merokok itu seberapa manusia yang terdolimi dengan asap rokok Bapak? Coba. Jenengan kan nggak tahu, pernah minta maaf, ya. Udah di bisnya sudah penuh, orang udah gini-gini tetap aja dia merokok. Dia sudah nyakiti berapa orang itu, orang udah kesakiti tapi jangan masih ngerokok terus. Itu berapa orang yang tersakiti, ya. Itu tiap hari berapa orang yang tersakiti, dan kita belum minta maaf semua. Nah, besok akan datang di hari kiamat meminta tanggung jawab kedoliman kita sudah nggak tahu lagi berapa orang kita dolimi, ya. Makanya hati-hati dari kedoliman. Rasulullah bersabda, ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal kiamah. Hati-hati kau dari kedoliman, karena kedoliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Yaitu tadi prosesnya, orang-orang yang didolimi semua nagih hutang,
Ya, semua nagih utang, pahala kita habis, tapi yang didolimi masih aja nagih. Ya udah nggak punya lagi kebaikan, wis dosamu tapeke. Ya, dosanya kita pikul, akhirnya kita masuk neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari segala kedoliman, dan mudah-mudahan kita segera memohon maaf siapa saja yang kita dolimi, atau kalau kita belum sempat minta maaf, mudah-mudahan orang yang kita dolimi sudah memberi maaf kita walaupun kita belum meminta maaf. Itu harapan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa nama nggak? Bisa nama nggak? Bisa nama nggak? Ya.